keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yakin pada kelas. Yakin pada kelas. Boleh, Bang, boleh. Jadi keyakinan kelas ini merupakan salah satu proses ya. Proses untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sebelum lebih luas lagi ke lingkungan sekolah, mungkin bagaimana menumbuhkan budaya positif itu di dalam kelas ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah keyakinan kelas, bisa jadi dinamakan mungkin kesepakatan kelas. Kayak tadi, misalkan kalian seharusnya sudah masuk, tapi kalian masih di luar. Nah, ini harus seperti apa seharusnya. Kemudian di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas. Kalau misalkan kita menerapkan aturan, itu pasti ada hukumannya, ya, ada hukumannya. Tapi kalau keyakinan kelas lebih kepada tanggung jawab kalian sebagai siswa yang berada di dalam kelas. Nah, di sini ada salah satu cirinya adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau misalkan peraturan, kalian misalkan tidak menggunakan baju praktek, harus keluar, tidak boleh ikut pelajaran. Itu aturan, ya. Kalau misalkan kalian tidak membawa peralatan praktek, tidak bisa mengikuti pelajaran. Itu aturan. Nah, kalau misalkan ini lebih abstrak lagi ya. Kalau misalkan ada yang kesiangan nih datang, suruh nyanyi, itu aturan atau apa? Kesepakatan. Kesepakatan, ya bisa keyakinan misalkan. Jadi walaupun misalkan dia mendapatkan seolah-olah mendapatkan hukuman, padahal bukan ya, karena itu adalah kesepakatan kita. Misalkan begitu masuk kesiangan, nah, konsekuensinya adalah kalian harus nyanyi misalkan seperti itu. Kalau push up itu sanksi, ya. Nah, nanti kita sepakati apakah push up atau jalan jongkok atau apa. Tapi ini bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi contohnya begini: hadir tepat waktu di dalam kelas, ya. Kemudian kalian misalkan kalau ingin keluar kelas, izin, ya, izin sebelum keluar kelas. Boleh keluar kelas kalau memang darurat, misalkan gitu. Dan banyak lagi. Nanti kita coba kalian yang membuat kalimat-kalimatnya. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, nanti ini misalkan masing-masing ada berapa orang? 30 orang lah anggap ya. 30 orang buat kalimat-kalimat keyakinan kelas. Nanti kita sortir tuh. Kita ambil berapa? 10 atau 15 misalkan. Terus 10 butir aja biar kalian ingat kalau mau pelajaran saya atau pelajaran siapapun di kelas, misalkan oh iya poin-poinnya ini aja, ini. Saya harus seperti apa, ya. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jelas ya. Jadi sesuatu yang dapat diterapkan karena ini adalah hasil kesepakatan bersama. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita melaksanakan dari hari ke hari, minggu ke minggu, itu akan kita tinjau mana ya kalian masih belum bisa melaksanakan, mana yang sudah baik dilaksanakan. Seperti itu. Paham ya? Paham nggak? Oke, sekarang kita buat kesepakatannya. Kalian pikirkan apa yang akan kita bangun di kelas ini supaya pembelajaran ini lebih bagus, lebih menyenangkan. Kalian lebih enjoy belajarnya, ya. Tidak galau terus kayak Indri dan Haura misalkan. Ya. Jadi gimana caranya tetap mau belajar
tapi tidak pusing lah ya, tidak membuat kalian merasa jenuh dan sebagainya. Kalau misalkan tidak bisa, berarti harus apa? Ada solidaritas, misalkan rajin belajar dan sebagainya. Jadi teman yang sudah bisa itu harus mau membantu. Nah, di situ menumbuhkan kepedulian di dalam kelas, ya, saling tolong menolong, saling membantu. Tapi bukan pada saat ujian, ya, hanya pada saat belajar saja. Oke, siap ya? Sekarang kalian tulis pakai kertas, diikat aja dulu dan. Selaku wakil manajemen yang saya hormati Bapak Wakasek dan Bapak Ibu Kaprod serta wali kelas yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita bisa hadir ke tempat ini, diberikan kesehatan dan diberikan tenaga sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang utama ada hal mungkin yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai sambutan. Oleh karena itu, pada Pak Anak SPD saya persilakan. Terima kasih Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Haji Nur Said sebagai wakil manajemen mutu, yang kami hormati Pak Muhammad Ishak sebagai ketua penegak disiplin sekolah dan pendidikan karakter, yang kami hormati Pak Sudrajat sebagai wakil sarana prasarana, Pak Hendra sebagai wakil kurikulum, Pak Dadang Selenggar sebagai wakil Hukum Mas dan BKK, Pak Saifuddin belum kelihatan sebagai wakil kesiswaan, Pak Fadli sebagai Kasubag Tata Usaha, Bapak-bapak Kaprod dari teknik mesin, teknik komputer dan informatika, teknik tenaga listrikan, teknik otomotif, Bapak Ibu guru pengajar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kenikmatan yang tak terhingga. Menjelaskan dulu apa yang saya dapatkan. Oke, di sini konsep dasar dari kurikulum Merdeka. Ternyata setelah saya mengikuti program guru penggerak, di sana ditemukan
apa yang dimaksud dengan merdeka belajar. Jadi mungkin kita pada awal disosialisasikannya tentang kurikulum merdeka ini berpikiran terus kurikulum baru gitu kan. Apalagi dengar bahasanya merdeka belajar, udah anak-anak suruh merdeka aja gitu, nggak usah ini, bebas lah. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini saya baru belajar modul 1 gitu, modul pertama. Materinya itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru, visi guru dan budaya positif. Nah, merdeka belajar itu diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak Indonesia itu harus mendapatkan kemerdekaan dalam belajarnya. Karena memang kalau dulu kan kita posisinya apa? Terjajah. Yang bisa belajar adalah orang-orang yang turunan ningrat gitu kan, yang bisa belajar itu, sementara rakyat tidak bisa. Adapun rakyat dikasih pelajaran hanya untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan di sana. Nah, jadi dari sanalah muncul yang namanya merdeka belajar. Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu fungsinya adalah menuntun siswa atau menuntun murid untuk menemukan kodratnya. Nah, ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi yang terbentuk nanti pelajarnya itu adalah pelajar yang memiliki iman dan takwa, yang pertama itu. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini yang akan dibentuk di sekolah dengan kurikulum merdeka. Jadi bagaimana siswa menjalankan keimanan dan ketakwaannya. Nah, ini ada ya, akhlak beragama, akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Nah, jadi Bapak Ibu selama mengajar tidak fokus pada materi saja. Awali selama 15 menit sampai 20 menit itu pada konsep ini. Bagaimana membentuk akhlaknya dulu anak-anak itu. Mulai dari berdoanya, mulai dari persiapannya gitu kan. Pembiasaan kalau di sekolah-sekolah yang mungkin di SMP mereka sudah melaksanakan ya. Pembiasaan, ada sholat duhanya, kemudian ada ngaji barengnya, ada Asmaul Husnanya juga. Jadi pembentukan karakter itu diawali di awal pembelajaran biasanya. Kemudian berkebinekaan global itu mengenal dan menghargai budaya. Nah, ini kaitannya dengan ekskul dan muatan lokal ya. Muatan lokal yang dipelajari di sekolah. Itu. Kemudian ada lagi bergotong royong. Nah, ini yang agak masih ini di anak-anak ya. Kolaborasinya kurang anak-anak kita itu. Kemudian kepeduliannya juga kurang. Jadi kalau misalkan kita menyuruh anak mengambil sampah, itu agak sulit kalau tidak kita contohkan. Jadi kalau kita lagi jalan menemukan sampah tercecer, ya kita coba ambilkan atau mengajak, ayo kita bersihkan ini, misalkan seperti itu. Bisa dengan cara seperti itu. Kemudian berbagi. Nah, kalau berbagi mungkin ya banyak yang bisa dicontohkan pada anak-anak ya. Bukan berbagi kekasih aja, bisa diberikan. Kemudian mandiri, ini yang menjadi targetan ya di profil pelajar Pancasila ini, kemandirian siswa. Selama ini siswa ini memang kemandiriannya kurang ya, sangat kurang. Jadi selalu ketergantungan nunggu perintah dan sebagainya gitu. Kemandiriannya sangat kurang. Kemudian bernalar kritis. Ini dalam setiap pembelajaran yang harus Bapak Ibu
kondisikan bagaimana anak bisa bernalar kritis. Anak itu kalau misalkan sudah kita ajak, jangan kita tutup, wassalam, selesai. Usahakan ada refleksi dulu, Bapak Ibu. Ada evaluasi dari anak, supaya anak berpikir, saya sudah belajar apa tadi. Kemudian besok saya harus merencanakan apa. Seperti itu, dibiasakan. Mulai sekarang sampai seterusnya ya. Jadi bagaimana mengambil keputusan, merefleksi pemikiran dan sebagainya, ini penanganan kritis. Kemudian kreatif. Nah, sistem pembelajarannya, Bapak Ibu, bagaimana misalkan membuat, nanti ini kaitannya dengan nilai dan peran guru ya. Bagaimana guru itu bisa membuat anak-anak itu lebih kreatif gitu ya. Kalau misalnya selama ini Bu Lina misalkan mengajar matematika susah amat ini anak-anak. Nah, bagaimana membangkitkan kreativitas anak supaya mau mengulik soal gitu kan, memperhatikan rumus-rumus mana yang bisa dipergunakan. Nah, itu memang tugas kita itu berat gitu ya sebagai guru itu. Kalau dulu saya ingat cerita istri, udah jadi guru aja katanya enak, nanti anak bisa terawat dan lulus. Ternyata itu guru SD, kalau guru SMP, SMA nggak bisa kayak gitu. Nah, ini lima dimensi profil pelajar Pancasila ya. Kemudian apa yang menjadi nilai dan peran guru itu? Nih, nilai-nilai guru yang harus, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu mandiri. Mandiri ini berarti ketika ada pelatihan, ada kursus, sekarang kan banyak yang online ya. Nah, itu kita gercep lah. Kita ambil misalkan, oh ini tentang kurikulum merdeka, pengen tahu lah seperti apa. Oh ini yang sesuai dengan kompetensi saya mau coba ikutan untuk online misalkan. Atau misalkan mencari artikel-artikel dan sebagainya. Itu adalah kemandirian seorang guru yang nantinya ditebarkan ketika kita mengajar. Jadi ketika kita mengajar, bagaimana membangkitkan kemandirian siswa? Karena kita juga sudah mencoba gitu, bagaimana mengembangkan kompetensi kita secara mandiri. Kemudian reflektif. Jadi reflektif itu ya seperti tadi, misalkan dari awal pembelajaran kita evaluasi dulu anak-anak yang kemarin diajarkan seperti apa. Kemudian nanti setelah pembelajaran kita coba evaluasi lagi, misalkan seperti itu ya. Kolaboratif ini mampu sharing, berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan rekan-rekan yang satu MGMP misalkan, atau di luar MGMP juga bisa. Kemudian inovatif, sudah jelas harus mampu berinovasi ya guru-guru. Kalau misalkan menemukan siswanya itu malas-malasan, ada yang tiduran misalkan di kelas, ada yang main HP aja dan sebagainya. Nah, ini bagaimana berinovasi. Kalau zaman sekarang sulit Bapak Ibu, kalau kita banyak mengancam ya. Awas kamu kalau main HP aja gini. Awas kalau misalkan kamu tiduran aja. Itu sulit untuk diterapkan karena itu akan berulang terus seperti itu. Kemudian berpihak kepada peserta didik. Nah, kita harus selalu mengutamakan kepentingan peserta didik dalam artian untuk proses pembelajaran. Jangan sampai kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi misalkan. Ada kegiatan ini, kegiatan itu, anak ditinggalkan begitu saja misalkan. Nah, ini harus seorang guru itu harus berpihak kepada murid. Ya. Kalau peran guru di sini menjadi pemimpin pembelajaran, itu misalkan bisa bersama teman-temannya di MGMP, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, misalkan kita punya komunitas apa di sekolah, bukan sepeda ya, tapi misalkan belajar apa dan sebagainya untuk komplit gitu kan. Ini adalah nilai dan peran guru. Ini saya hanya sekilas saja.
Kemudian ada juga PC guru. Jadi kalaupun sekolah punya PC, ya, nah guru juga harus punya PC. Guru masing-masing ya diri sendiri gitu harus punya PC juga yang menyesuaikan dengan PC sekolah. Kelihatan Bapak Ibu kalau misalkan guru nggak punya PC pasti ngajarnya asal-asalan, asal menjalankan tugas aja beres udah, tidak ada keinginan untuk mengembangkan siswa, mengembangkan sekolah dan sebagainya. Nah di sini guru itu harus punya PC ya. Ada tahapan-tahapan yang dipelajari bagaimana guru itu bisa mengembangkan visinya, ngambil permasalahan di kelas, apa yang terjadi di kelas, kemudian apa yang dibutuhkan oleh kelas, baru di situ dibentuk visi guru untuk kemajuan kelas tersebut. Nah yang terakhir yang di modul 1 kemarin saya pelajari itu ada tentang budaya positif. Ini yang memang banyak di sekolah itu belum bisa dilaksanakan tentang budaya positif ini ya. Jadi mulai dari pelaksanaan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi dengan pembiasaan 3S. Apa 3S? Senyum, sapa, salam. Kalau 5S sebaca lain surah seri sigan sinting gitu. Jadi senyum, sapa, salam itu diutamakan pembiasaannya. Kemudian begitu ketemu tersenyum, kemudian menyapa dan bersalaman ya. Lalu ya pembiasaan-pembiasaan itu yang akan membentuk lingkungan yang positif ya, lingkungan yang positif. Nah kemudian yang pertama itu ada yang dinamakan dengan disiplin positif. Ada nggak disiplin yang negatif? Kalau misalkan kedisiplinan itu akan membentuk siswa mengalami trauma, itu disiplin negatif namanya. Tapi kalau misalkan disiplin ini menghasilkan siswa yang menyadari tanggung jawabnya, itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Jadi disiplin yang harus kita laksanakan sekarang itu adalah disiplin yang membangkitkan kesadaran pada siswa apa yang menjadi tanggung jawabnya. Gitu. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman ini banyak memberikan trauma kepada siswa. Ya. Penghargaan ini bisa berefek negatif juga kepada siswa. Jadi kenapa kok penghargaan bisa memberikan efek negatif kepada siswa? Nggak semua penghargaan ya. Kalau misalkan si penghargaan itu menjadikan siswa termotivasi untuk mengejar penghargaan itu. Makanya kenapa di kurikulum Merdeka ini tidak ada ranking. Ya, tidak ada ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena yang ditakutkan anak belajar itu mengejar ranking 1, bukan memahami tanggung jawabnya sebagai siswa untuk belajar, wajib belajar. Ranking itu hasil yang pasti akan diperoleh kalau anak itu memiliki tanggung jawab pada belajarnya. Seperti itu. Kalau misalkan guru sering memberikan hadiah ketika anak ranking 1 dan sebagainya, itu akan berefek seperti itu. Tidak akan mungkin efeknya itu akan panjang gitu. Hanya sementara saja. Karena apa yang dikejarnya anak itu hadiahnya. Begitu tidak ada hadiahnya jadi obah-obahan misalkan belajarnya. Nah, kemarin di sekolah ini mah dikasih hadiah, kok di sini enggak. Nah, ini yang akan terjadi kalau misalkan yang mengenai hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini yang ada di lingkungan kita. Kalau misalkan ada siswa tidak pakai baju praktek, suruh keluar, nggak usah ikut pelajaran. Kita belum mengambil kesepakatan dengan siswanya. Ada anak yang tidak bawa alat praktek, misalkan suruh keluar, tidak boleh ikut pelajaran. Karena mau praktek apa alatnya yang dibawa.
ini harus ditentukan dulu dengan keyakinan kelas. Jadi setiap guru mapel itu membuat keyakinan kelas dulu. Membuat komitmen. Kalau misalkan terlambat seperti apa, kalau misalkan nggak pakai baju praktek seperti apa, itu harus disepakati dulu dengan siswanya, baru kita laksanakan. Kalau tidak ada kesepakatan, kalaupun misalkan tidak ada yang komplain, kalau sampai ada yang komplain ya bisa jadi ini temuan, istilahnya laporan dan sebagainya. Nah ini harus dibuat kesepakatan kelas dulu, catat kesepakatan kelasnya, baik oleh guru ataupun oleh siswa. Ini harus dicoba dijalankan di kelas. Ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ini kaitannya dengan anak-anak yang bermasalah. Ya. Walaupun yang tidak bermasalah ya sama, ada kebutuhan. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada ini ya. Kebutuhan dasarnya ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini kalau di karakter anak SD kelihatan banget. Misalkan ada yang suka merebut makanan orang, ini dia punya kebutuhannya apa? Ada yang memang ingin diperhatikan, gitu kan? Kelihatan. Ya mungkin di SMK juga sama, ada yang seperti ini. Dan kalau ada anak yang jarang hadir, misalkan datang ke sekolah, Bapak Ibu wali kelas datangi ke rumahnya. Apa sih sebenarnya permasalahan anak? Apa yang dibutuhkan di anak itu? Cari kebutuhannya. Jangan sampai ya ada kasus kemarin misalkan baru pindahan ke sini, memang kasus kisarannya ya seperti itu. Kita harus menyadari kalau orang pindah dari negeri ke sini udah pasti di negerinya bermasalah dengan kehadiran biasanya. Kalau tidak bermasalah dengan tawuran ya, dengan kehadiran. Nah, bagaimana Bapak Ibu wali kelas pintar-pintar mengambil dan mengetahui kebutuhannya apa, sehingga dia bisa menjadi berubah di sini. Nggak ada yang nggak bisa berubah, Bapak Ibu, pasti bisa berubah. Tinggal kita bagaimana menyentuh hatinya, mengetahui kebutuhannya seperti apa. Ini kalau misalnya ya kita mencoba mengundang ibu-ibu BK dengan wali kelas agar bisa mencoba hal-hal seperti ini. Ya. Bagaimana meraih informasi dari anak tentang kebutuhan-kebutuhan mereka. Bukan berarti mereka butuh uang kita kasih uang atau seperti itu. Banyak hal. Ya. Karena kalau misalkan bermasalah dengan SPP dan iuran kok selama ini kita tidak terlalu ketat, kalau nggak bayaran suruh pulang nggak sekolah dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian ada lagi di sini 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol ini posisi yang ada di guru, Bapak Ibu. Kita sebagai guru mau mengambil posisi kontrol seperti apa? Di sini ada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, kontrol diri. Jadi nanti ke depannya kita akan memposisikan diri sebagai apa kepada siswa kita. Ada yang sebagai penghukum, apa-apa dibentak, apa-apa dikasih hukuman dan sebagainya. Ya saya mengalami gitu kan. Sebelum mendapatkan materi ini, oh ternyata selama ini saya jadi penghukum gitu kan pada anak-anak, misalkan suruh puska kesiangan dan sebagainya. Kemudian ada juga membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa bersalah karena omongan-omongan dari gurunya. Nah ini juga akan memberikan efek negatif kepada anak-anak. Jadi dia akan menuntut tapi tidak berubah. Sama hukuman itu diberikan, ya mungkin Bapak Ibu melihat kasus misalkan ada orang tawuran di penjara, keluar dari penjara tawuran lagi. Ada orang misalkan membunuh atau mencuri, keluar dari penjara mencuri lagi. Kenapa? Di penjaranya tidak dikondisikan.
Ya, tidak apa namanya? Kalau misalkan hanya dihukumi saja, orang akan kembali lagi ke situ. Tidak diberikan pelajarannya istilahnya. Nah, ada juga guru yang ke anak-anak itu seperti teman, bukan teman tapi mesra ya. Seperti teman gitu, memposisikannya. Ini terkadang membuat siswa lebih dekat ke kita, tapi nggak dekat sama guru yang lain. Hormat ke kita, bahkan nggak hormat, karena seolah-olah seperti teman gitu. Ya, jadi layus lah bahasa Jermannya ya. Tapi ke guru yang lain bahkan. Kondisi sekarang ini berat Bapak Ibu. 2 tahun kita mengembalikan siswa ke orang tuanya ya, selama 2 tahun ternyata orang tua nggak mampu. Kondisinya kalau Bapak Ibu lihat di bawah, siswa itu bertemu dengan kita itu jarang ada yang nunduk gitu kan, hormat. Itu pasti kayak gini, gayanya itu kayak udah kayak apa? Ya orang biasa aja gitu, nggak ketemu orang tua gitu lah. Padahal tidak menghormati orang tua seperti itu. Nah itu banyak yang memposisikan, ada beberapa guru misalkan memposisikan sebagai teman, nggak masalah. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, walaupun seolah-olah seperti teman. Kalau misalkan kita memposisikan hanya sebagai teman, itu kejadiannya akan seperti itu. Mereka ketika baik-baik saja, itu banyak ya anak-anak komplain dari guru-guru, kelas ini mah susah, dirinya jadi membangkang aja. Karena apa? Yang megangnya misalkan memposisikannya sebagai teman. Nah ini harus kita coba ya buat konsep yang lebih baik lagi. Gimana caranya mereka dengan dekat dengan kita, tapi posisi mereka tetap sebagai anak-anak, sebagai siswa. Nah, yang dianjurkan pada guru-guru, coba memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kalau posisi sebagai manajer itu, kalau anak-anak punya masalah, kita dekati, kita ajak ngobrol, kita coba mereka supaya bisa mendapatkan solusinya seperti itu, mencarikan jalan solusinya. Tapi tidak apa ya, kalau teman kan beda ya, memposisikan diri sebagai teman. Jadi posisinya sebagai manajer. Jadi kalau di sini apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut dan sebagainya, itu pertanyaan-pertanyaan yang diarahkannya ke peraturan sekolah. Ya, kalau menurut peraturan sekolah itu seperti ini, harusnya begini. Jadi tanggung jawabnya yang diangkat oleh guru tersebut. Itu tentang 5 posisi kontrol. Kemudian ada lagi yang namanya segitiga restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses ini adalah proses penanganan kasus anak. Jadi kayak tadi Bu Eva ada yang bermasalah di data pangan misalkan, bermasalah dengan obat dan sebagainya, yaitu bisa dengan penanganan seperti ini. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas ini kita harus mengetahui kenapa anak sampai melakukan hal-hal seperti itu ya. Kemudian apakah hal seperti itu menurut mereka benar atau salah. Kemudian kita arahkan pada hal yang sebenarnya seharusnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita coba memvalidasinya, kesalahan-kesalahan mereka itu apa saja. Kemudian istilahnya
semua orang pasti berbuat salah, termasuk saya. Jadi kita itu mencoba untuk tidak merasa benar ya dalam menangani masalah-masalah siswa seperti ini. Lalu kemudian menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan itu berkaitan dengan peraturan-peraturan sekolah. Kalau sekolah itu harusnya seperti apa, kemudian aturan di sekolah seperti ini, kamu harusnya seperti apa, dan sebagainya. Jadi tidak selalu harus kalau sekarang itu dihukumi gitu ya. Kemudian menemukan anak yang bermasalah seperti ini, udah yang kayak gini mah dikeluarkan aja. Nah, tidak seperti itu, kita coba tangani. Ya, memang menangani anak sekian ratus, misalkan sekian puluh dalam satu kelas itu repot kalau semuanya ditangani. Tapi kan ini hanya beberapa siswa ya, pasti bermasalah. Nah, coba pendekatan kita itu pada mereka-mereka yang bermasalah. Coba kita dekati permasalahannya apa, baik yang jarang masuk ataupun misalkan yang kenakalannya kan beda-beda ya, kerjasama dengan guru BK dan sebagainya. Jadi kalau misalkan semuanya ke guru BK atau semuanya ke kesiswaan pasti berat ya. Ini harus ada kerjasama antara wali kelas, kesiswaan dengan guru BK. Jadi tandain aja nih anak ini yang bermasalah. Nah, progresnya seperti apa nih? Progres pembinaannya. Kita temukan semuanya permasalahannya, lalu kita cari solusinya bersama gitu antara BK kemudian kesiswaan dengan wali kelas seperti itu. Nah, kalau seandainya ini bisa kita coba laksanakan, ya insya Allah misalkan budaya positif ini akan muncul di sekolah kita. Dan ini tidak hanya untuk siswa Bapak Ibu, untuk sekolah, untuk warga sekolah juga. Misalkan saya lihat guru-guru kayak gini amat ya. Oh, udah baru kemarin rapat misalkan tentang pulang cepat, bikin carut marut sudah. Ini kok masih tetap aja anak-anak pulang pada cepat, ya? Belum jam 2:04, baru jam 2:05 udah pada pulang dan sebagainya. Nah ini bagaimana mencari solusinya? Dan tentu tidak menghukum masa guru dihukumi gitu kan. Nah ini kan guru harus memiliki tanggung jawabnya, harus menyadari bahwa dia punya tanggung jawab di sini. Seperti itu ya. Itu saja Bapak Ibu tentang budaya positif. Mohon maaf kalau misalkan tidak terlalu jelas. Kalau ingin lebih jelas lagi saya ada modulnya. Bapak Ibu bisa minta filenya, nanti saya kasih. Bapak Ibu bisa mempelajarinya ya, tentang budaya positif terutama agar ya kita ayo bangun bersama sekolah ini biar tumbuh istilahnya nilai-nilai positif di sekolah kita. Jangan sampai ya udah kondisi seperti ini malah hal-hal negatif yang muncul akhirnya ya justru menghancurkan diri